Oke, kita lanjut rekan-rekan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik, etika nilai-nilai, dan norma-norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Kapan sih etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya? Etika dipakai dalam arti kumpulan azas atau nilai moral itu disebut dengan kode etik. Sedangkan etika sebagai ilmu disebut dengan filsafat moral atau baik dan buruknya. Lanjut Ibu Novia. Nah, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mors yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, arti kata etika sama dengan kata moral. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya. Etika dari bahasa Yunani, sedangkan moral dari bahasa Latin. Sedangkan menurut Barthes, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Lanjut Ibu Novia. Kita masuk ke pekerjaan dan profesi. Next. Ini terkait klasifikasi pekerjaan. Pekerjaan dalam arti umum yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara maupun tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan. Pekerjaan dalam arti tertentu yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, baik sementara maupun tetap dengan tujuan pengabdian. Sedangkan profesi pekerjaan dalam arti khusus yang ditekuni pada bidang tertentu dengan mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual bersifat tetap serta bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Seperti profesi kita yaitu seorang notaris atau kenotariatan, nah itu masuk ke profesi. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, bagaimana sih kriteria profesi? Yaitu yang pertama, meliputi bidang tertentu saja, spesialisasi, berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, bersifat tetap dan terus-menerus, lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, terkelompok dalam suatu organisasi profesi. Jadi profesi itu memiliki kelompok ya dalam suatu organisasi. Nah, setiap organisasi profesi mempunyai acuan mengenai cita-cita dan nilai-nilai bersama yang disebut dengan kode etik. Lanjut Ibu Novia. Nah, bagaimana sih nilai moral pada profesi? Yang pertama, berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi. Nah, sedangkan nilai moral profesi hukum yaitu yang pertama kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, serta keberanian moral. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pembagian dalam nilai moral profesi hukum. Yang pertama, kejujuran, sikap terbuka kita, sikap wajar kita sebagai profesi. Lanjut, otentik, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat. Martabat ini apa? Seperti martabat jabatan kita sebagai seorang notaris. Mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial dalam artian rekan-rekan harus ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perkumpulan atau organisasi. Lalu bertanggung jawab, kesediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara profesional tanpa membeda-bedakan, kesediaan melakukan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. Sedangkan keberanian moral yaitu menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, dan pungli. Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang. Sedangkan kemandirian moral yaitu tidak mudah terpengaruh dan mampu mempunyai pendirian sendiri. Kita lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke organisasi notaris.
pada pasal 82 UJN, notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi. Wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Ikatan Notaris Indonesia. Jadi organisasi notaris ini cuma ada satu ya, tidak ada yang lainnya. Lalu organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan penguasaan organisasi notaris diatur dengan peraturan menteri. Sedangkan kode etik organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Itu pada pasal 82 ayat 1 UJN. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini sejarah singkat terkait Ikatan Notaris Indonesia. Rekan-rekan ini biasanya ada keluar juga ya terkait sejarah singkat INI pada waktu ujian kode etik. Nah, Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah perkumpulan atau organisasi bagi para notaris. Berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum atau resperson berdasarkan Government Besluyt atau penetapan pemerintah pada tanggal 5 September 1908 nomor 9. Merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan anggaran dasar perkumpulan notaris yang telah mendapat penetapan Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 nomor sekian dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Maret 1959 nomor 19. Lalu adanya tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 6 dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan SK tanggal 12 Juni 2009 dengan nomor AHU sekian. Oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004. Lalu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini sejarah singkat berdirinya Notaris Indonesia. Ini jangan lupa dihafal ya rekan-rekan sekalian. Bisa juga keluar ketika pertanyaan esainya ya, karena pertanyaan esainya akan beranak nomor 1 ada A, B, C, D, nomor 2 ada AB, nomor 3 ada A, B, C, D. Nah, sejarah berdirinya Ikatan Notaris Indonesia. Masa pemerintahan Hindia Belanda bermula dari pemerintahan Hindia Belanda. INI merupakan perkumpulan tujuannya sebagai ajang pertemuan. Jadi awalnya itu sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para notaris yang menjadi anggotanya. Ya, perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia berdasarkan Boodschap van Kandidaat Notarissen in Nederland Zuid- Koloniën dan Boodschap der Notarissen di negeri Belanda diakui sebagai badan hukum dengan Government Besluyt atau penetapan pemerintah pada tanggal 5 September 1908 nomor 9. The Netherlands Indies Notariële Vereniging atau Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta tanggal 1 Juli 1908 itu anggaran dasar ex-menteri kehakiman. Lalu pada tanggal 4 Desember 1958 nomor sekian pada masa itu pengurusan notaris berkebangsaan Belanda yaitu LM Van Sluijter, Carpenter Alting, Dennis, Robert, lalu Dermer dan beberapa anggota perkumpulan yang terdiri dari notaris dan calon notaris Indonesia pada waktu Hindia Belanda. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita memasuki terkait dengan kode etik profesi.
INI sebagai organisasi profesi wajib memiliki kumpulan nilai moral untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Kumpulan nilai moral tersebut merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar. Nah, apa saja sih yang meliputi terkait kode etik notaris? Yang pertama, adanya etika kepribadian notaris. Yang kedua, etika menjalankan tugas jabatan. Yang ketiga, etika pelayanan terhadap klien. Yang keempat, etika hubungan rekan notaris. Lalu, etika pengawasan. Lanjut Ibu Novia. Oke, kita lanjut. Kode etik notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik yaitu itu terdapat pada pasal 1 angka 2 kode etik ya rekan-rekan sekalian adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan INI yang selanjutnya akan disebut dengan perkumpulan berdasarkan keputusan kongres, perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Nah, kode etik ini berlaku bagi seluruh perkumpulan maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih materi kode etik notaris yang wajib rekan-rekan hafal yaitu yang pertama terkait kewajiban seorang notaris, lalu larangan seorang notaris, lalu ada sanksinya, lalu yang terakhir terkait eksekusinya. Nah, kewajibannya yaitu sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Nah, sedangkan larangannya yaitu sikap perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan atau keluhuran harkat dan martabat jabatan. Yang ketiga itu sanksi, yang mana suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan ini dimaksud sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris. Yang terakhir yaitu terkait eksekusi, yaitu pelaksanaan keputusan dari Dewan Kehormatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke kewajiban. Ini harus dihafal ya rekan-rekan sekalian terkait kewajiban dalam kode etik notaris. Nah, apa saja sih kewajiban seorang notaris dalam kode etiknya? Yaitu notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatannya wajib yang pertama memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Yang ketiga, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Yang keempat, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatannya saja. Yang keenam, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Yang ketujuh, memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Yang kedelapan, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Yang kesembilan terkait plang nama ya, ini dihafal juga rekan-rekan sekalian terkait plang. Memasang satu papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 kali 40, 150 kali 60, 200 kali 80
yang memuat yaitu nama lengkap, gelar yang sah, tanggal dan nomor SK, yang terakhir sebagai seorang notaris, tempat kedudukan, alamat kantor, dan nomor telepon. Lalu dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali ada kecualinya di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasakan papan nama dimaksud. Lanjut Ibu Novia. Nah, hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan perkumpulan. Jadi rekan-rekan diusahakan untuk aktif ya ketika sudah menjadi seorang notaris, baik itu di acara Pengda maupun acara Pengwil ataupun PP. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Melaksanakan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan. Menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari, serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi atau status sosialnya, membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khusus undang-undang tentang jabatan notaris serta kode etik. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini kita masuk ke larangannya. Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris dilarang. Nah, dilarang yaitu yang pertama, mempunyai lebih satu kantor, baik kantor cabang atau kantor perwakilan. Jadi kita hanya mempunyai satu kantor ya di wilayah kedudukan, bukan wilayah jabatan ya. Wilayah jabatan itu terkait pekerjaan kita satu wilayah yaitu satu provinsi. Sedangkan untuk kantor itu di kabupaten atau kota. Nomor 2, memasang papan nama atau tulisan berbunyi notaris kantor notaris di luar lingkungan kantor. Nomor 3, melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk yang pertama iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Nah, jadi kalau mau ngucapin ucapan selamat atau belasungkawa itu jangan mencantumkan jabatan kita sebagai notaris ya rekan-rekan sekalian. Yang keempat, bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Yang kelima, menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Yang keenam, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Yang ketujuh, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Yang kedelapan, melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tidak membuat akta padanya. Yang kesembilan, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Lanjut Ibu Novia. Lanjut terkait larangannya yang ke-10 yaitu menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium ditetapkan oleh perkumpulan. Yang ke-11, mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain. Yang ke-12, menjelekan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta dibuat olehnya. Ini jangan sampai rekan-rekan ketika sudah jadi notaris
ada teman yang aktanya salah, tolong jangan dijelekan, lebih baik diberitahu dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal seorang notaris menghadapi atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawatnya yang ternyata dalam terdapat kesalahan yang sering atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. 13, tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial. 14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Lalu selanjutnya menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16 yaitu membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlah ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Jadi tiap hari ini ada batas kewajaran akta. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akte. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait hal-hal pengecualiannya ya. Jadi ada juga pengecualiannya yaitu yang tidak termasuk pelanggaran. Yang pertama memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. Sebagaimana saya beritahu sebelumnya itu cukup memberikan nama serta gelar saja ketika mengucapkan ucapan selamat ataupun berduka cita di karangan bunga tersebut. Yang kedua, pemuatan nama dan alamat tertulis dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom atau instansi atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Ketiga, memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 kali 50 cm dengan dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimal 100 meter dari kantor notaris. Nah, jika teman-teman nanti kantornya itu dalam komplek, jadi bisa memakai papan petunjuk arah. Papan petunjuk arah. Yang keempat, memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait sanksi yang ada di pada kode etik ya rekan-rekan sekalian. Nah, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa yang pertama teguran, lalu ada peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan. Yang kedua, penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa dari notaris aktif, perkumpulan terhadap pelanggaran norma susila, atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Yang keempat, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris dapat dijatuhkan sanksi teguran atau peringatan. Selanjutnya yaitu keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang sekarang yaitu Menteri Hukum ya rekan-rekan sekalian. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait tata cara penegakan kode etik. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh
Yang pertama pada tingkat kabupaten atau kota itu yaitu oleh pengurus Dewan Kehormatan Daerah atau DKD, pada tingkat provinsi oleh Pengwil atau pengurus wilayah, dan Dewan Kehormatan Wilayah atau DKW pada tingkat nasional yaitu pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Nah, ini terkait fakta dengan pelanggaran yaitu Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan. Pelanggaran atau penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait pencatatan atas sanksi dalam pelanggaran kode etik ada pada pasal 12. Pengurus pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, atau Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pada pasal 13 itu terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan telah melanggar UJN dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Sedangkan pelanggaran terkait kode etik, pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas wajib diberitahukan kepada pengurus pusat, kepada majelis pengawas daerah, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengurus dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang kode etik. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris nomor 23 Perkum INI 2021 tentang penyelenggaraan kode etik notaris. Ujian kode etik notaris atau UKAN adalah ujian yang wajib diikuti oleh setiap calon notaris yang telah melaksanakan program magang yang dibutuhkan dengan sertifikat magang yang dikeluarkan oleh INI sebelum calon notaris yang bersangkutan diangkat sebagai notaris. Lalu untuk dapat mengikuti UKAN ini, maka rekan-rekan sekalian harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama terdaftar sebagai ALB, lalu menjalani magang 24 bulan dengan bukti dengan surat keterangan magang dari notaris penerima magang, telah mengikuti magang bersama sebanyak 4 kali memuat materi 4 semester dari kurikulum magang yang dibuktikan dengan sertifikat magang dari INI. Telah mengumpulkan skor kurangnya 18 poin dari kegiatan yang diselenggarakan oleh INI. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini terkait bagaimana tata cara penyelenggaraan ujian kode etik. UKAN dilakukan dengan 3 tahap ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu pembekalan. Yang kedua tes tertulis. Yang ketiga wawancara. Untuk komposisi nilainya itu 70% ujian tertulis. 30% untuk wawancara. Sama seperti ketika rekan-rekan ujian ALB ya, ada tes tertulis sama wawancaranya juga. Lalu ada juga pembekalan. Jadi jangan sampai tidak mengikuti pembekalan ya. Biasanya H-1 sebelum ujian itu ada pembekalan. Lanjut Ibu Novia. Oh, oke. Okay. Setelah berakhir pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya mengenai kode etik notaris. Kemudian kita telah mengumpulkan data-data yang keluar pada bulan Juli kemarin mengenai ujian kode etik bulan Juli kemarin tahun 2025. Mungkin rekan-rekan bisa catat ini mengenai materi kode etik ya. Jadi materi kode etik yang keluar dan insya Allah keluar juga pada bulan Oktober nanti yaitu ada di pasal 3 mengenai kewajiban. Kemudian dihafalkan mengenai pasal 9 mengenai ukuran papan nama notaris.
Yaitu kan ada tiga, 100 kali 40, 150 kali 60, kemudian 200 kali 80. Terus ada nama lengkap, gelar, alamat, nomor SK, papan berwarna putih. Kemudian ada di angka 8, yaitu menetapkan satu kantor tempat kedudukan, yaitu kedudukannya di satu wilayah provinsi, di tempat kabupaten atau kota. Kemudian ada di angka 18, pembatasan jumlah kewajaran dalam pembuatan akta, yaitu maksimal ada di 20 akta per hari. Kemudian larangan ada di pasal 4, angka 3, yaitu melakukan promosi diri atau publikasi diri. Kemudian angka 10 terkait honorarium. Honorarium itu dari notaris transaksi 0 sampai 100 juta ada di 2,5%. 100 sampai 1 M itu ada di 1,5%, dan di atas 1 M 1%. Ada di pasal 36 UJN. Kemudian ada sanksi, yaitu di pasal 6 ada 5 pelanggaran, yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Rekan-rekan, bagi yang ingin bertanya, silahkan dapat menulis di kolom komentar atau dapat juga berdiskusi di WhatsApp group. Kan WhatsApp untuk ukernya kan di lock ya sama panitia. Rekan-rekan bisa menjadikan grup WhatsApp kita sebagai tempat berdiskusi. Kak Nazia, silahkan bisa menuliskan di kolom komentar. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki buku kode etik terbaru, bisa PO di notaris ya, akan dikirimkan. Bentar. Karena dia mungkin bisa bertanya di grup, tidak apa-apa. Jadi akan ada buku baru, ini keluaran terbaru ya. Bagi rekan-rekan yang belum punya bukunya, bisa PO di notaris. Pasal yang akan keluar akan diulangi, yaitu ada pasal 3 mengenai kewajiban, pasal 9, oh iya, pasal 9 mengenai papan nama, kemudian pasal 4, angka 10, pasal 6 mengenai pelanggaran. Pasal 4 mengenai larangan. Baik, besok masih ada bimbel pukul 2 pada hari Jumat jam 1. Besok akan membahas mengenai UJM. Nanti recordnya akan di-share di grup. Rekan-rekan bisa follow YouTube-nya Notaris Indonesia, subscribe. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah memberikan ilmu dan waktu yang dibagikan kepada kita semua hari ini. Semoga penjelasan tadi bisa menjadi bekal dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga rekan-rekan bisa lolos ujian kode etik tahun 2025. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.